DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan informasi genetik pada makhluk hidup dan banyak virus. Informasi genetik ini mengatur perkembangan, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi makhluk hidup. DNA mengandung instruksi untuk membuat protein dan molekul penting lainnya yang diperlukan untuk berbagai proses biologis. Instruksi ini terdapat dalam urutan basa nitrogen. Segmen DNA yang mengkode protein disebut gen. DNA memiliki struktur helix ganda atau double helix yang terdiri dari dua untai panjang yang berpilin satu sama lain. Setiap untai terdiri dari nukleotida yang terdiri dari tiga komponen, gula, deoksiribose, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari empat jenis, adenia atau A, timina atau T, sitosina atau C, dan guanina atau G. DNA sequencing assembly adalah proses untuk menyusun kembali fragmen-fragmen DNA pendek yang diperoleh dari teknik sequencing menjadi satu urutan DNA panjang yang representatif. Teknik sequencing seperti shotgun sequencing menghasilkan banyak fragmen DNA pendek yang saling tumpang tindih, yang kemudian perlu digabungkan menjadi satu sequence utuh. Ini adalah contoh dari DNA sequencing assembly. Pendekatan solusi dalam DNA sequencing assembly seperti algoritma greedy atau heuristik telah memberikan kontribusi signifikan, namun seringkali tidak mampu menangani kompleksitas besar dengan efisiensi yang memadai. Nah, dalam konteks ini, algoritma branch and bound hadir sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perakitan sequence DNA. Algoritma branch and bound adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi, terutama yang melibatkan pencarian ruang solusi yang besar, seperti dalam masalah kombinatorial. Algoritma ini bekerja dengan membuat pohon ruang keadaan dan menggunakan fungsi batas untuk mengevaluasi solusi kandidat. Branch and bound terdiri dari tiga tahap, yaitu branching, yaitu proses memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Kemudian bounding, menghitung batasan solusi untuk semua masalah untuk menentukan seberapa baik submasalah tersebut dan menyelesaikan masalah utama. Dan terakhir ada pruning, yaitu mengabaikan submasalah tertentu berdasarkan batasan yang telah dihitung. Dan jika submasalah tersebut tidak dapat menghasilkan solusi yang lebih baik, dibandingkan solusi terbaik yang telah ditemukan. Nah, misalkan ada fragmen DNA seperti berikut, yaitu ada GCT, GCTA, AACC, dan TAGG. Kemudian fragmen DNA tersebut akan disusun untuk menghasilkan sequencing atau superstring yang merupakan sequencing DNA assembly. Nah, dalam branch and bound awalnya dipecah menjadi 4 node, yaitu AGCT, GCTA, AACC, dan TAGG. Nah, kemudian kita bakal menginisiasi host atau fungsi batasnya. Dan pada kasus ini, dalam DNA sequencing assembly, definisikan CN sama dengan Fn tambah 1 per Gn. Yang mana CN adalah cost pada node, Fn adalah panjang string yang telah dibentuk pada node, dan Gn adalah banyaknya overlap dengan fragmen yang telah digabungkan sebelum string pada node terbentuk. Nah, kemudian dari awal, dari kiri yaitu AGCT, yang mana indeksnya 0, dia akan membentuk 3 node, yaitu AGCT-AACC, AGCT-A, dan AGCT-AGG. Yang mana AGCT-AACC itu terbentuk dari AGCT plus ACC, yang mana ACC ini tidak ada overlap, yang sehingga FCN sama dengan Fn tambah 1 per Gn, yang dengan Gn sama dengan 0, yang mana akibatnya infinite. Dan dengan proses pruning tadi, jika tidak ada overlap, maka dia akan pergi ke node yang memiliki cost terkecil. Nah, di sini yang memiliki cost terkecil adalah AGCTA, yang mana dia menggabungkan AGCT dan GCTA, yang mana mereka memiliki overlap 3, sehingga dia bakal mengunjungi node AGCTA yang memiliki cost 5,33. Nah, dari AGCTA itu dia bakal mengunjungi atau mengekspansi ke node AGCTA-AGG dan AGTA-ACC, yang mana cost dari AGCTA-AGG dan adalah 7,5 dan AGCTA-ACC adalah 9. Nah, kemudian branch and bound dia bakal milih solusi atau cost yang lebih kecil, yaitu 7,5. Nah, kemudian diperoleh AGCT-AGG digabungkan dengan ACC yang mana tidak memiliki overlap, menghasilkan AGCT
AGG, AACC yang memiliki cost infinite karena tidak ada flip. Namun Note 4 adalah goal superstring yang mana adalah tujuan dari sequencingnya sehingga dimasukkan ke dalam list goal superstring. Nah, kemudian karena udah mencari di Note 4, kita bakal memilih Note yang memiliki cost lebih kecil lagi yaitu AGCTACC yang mana memiliki cost 9 dan dia bakal nambahin string lagi TAGG yang tidak memiliki flip yaitu menghasilkan AGCTACC TAGG yang merupakan final goal atau goal superstring yang memiliki cost infinite dan dia bakal dimasukin ke list goal superstring. Nah, dari situ Note itu udah ketemu dua. Nah, kemudian dia bakal ekspansi ke Note 7 yaitu AGCTAGG yang memiliki cost 8. Nah, kemudian dari situ dia bakal ekspansi ke Note 8 dan ke Note 10. Dan dengan cara yang sama dia bakal masukkan Note 11 yang mana merupakan goal solution. Nah, kemudian bakal dilanjutkan ke root selanjutnya yaitu root dari fragmen GCTA yaitu Note 11. Dengan cara yang sama dia bakal ekspansi dan menghasilkan di sini menghasilkan goal solutionnya atau goal superstring yaitu Note 14. Kemudian dia bakal ekspansi lagi ke root AACC dan namun di sini tidak ada yang flip sehingga tidak ada goal superstringnya. Next ke TAGG. Di sini dia menghasilkan goal superstring yaitu Note 30 dan Note 32 yang mana akan dimasukkan ke list goal superstring. Nah, di sini kita setelah mengunjungi semua nodes didapatkan superstringnya yaitu sepertiga pada tabel berikut, yaitu pada Note 4, 6, 9, 14, 30, 32. Karena DNA sequencing itu dia mengambil panjang paling sedikit, yaitu di sini adalah 11, maka solusinya adalah AGCTA, GG, AACC. Dan dapat diperiksa bahwa ini memenuhi semua fragmen itu berada pada string ini. Nah, berikut adalah implementasi program dari DNA sequencing menggunakan Branch and Bound. Kemudian ini adalah demonstrasi test case dalam hasil dari beberapa uji kasus DNA sequencing SLMB yang memberikan solusi yang optimal. Dapat dilihat bahwa menghasilkan solusi yang optimal.